Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafriani SAG MSI, Kepala SLB Negeri PD. Pada kesempatan kali ini akan menampilkan praktik baik yang dijalankan di sekolah kami dengan judul Praktik Kepemimpinan Kolaboratif melalui Komunitas Belajar Getanyo. Selamat menyaksikan. Saya sudah bertugas di SLB Negeri PD selama 4 tahun. Setiap harinya saya menempuh perjalanan sejauh 15 km dengan waktu selama 25 menit menggunakan kendaraan pribadi. Karena SLB Negeri PD terletak di kawasan yang tidak dilalui oleh alat transportasi umum. SLB Negeri PD merupakan sekolah yang melayani siswa berkebutuhan khusus dengan beragam hambatan, mulai dari tunanetra, tunarungu, tunagrahita, juga autis. Kondisi ini menuntut guru untuk terus beradaptasi dan mengembangkan kompetensi dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Data awal hasil rangkaian kegiatan supervisi kelas menunjukkan bahwa dari 35 orang guru, hanya 40% yang telah memenuhi kriteria baik dalam penyusunan administrasi guru berupa RPP modifikasi dan penerapan strategi pembelajaran diferensiasi. Sementara itu, 60% guru masih memerlukan pendampingan intensif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran sesuai kebutuhan individual siswa. Selama ini yang ibu-ibu rasakan di kelas pembelajarannya bagaimana? Jalan nggak? Jalan sih, tapi kurang maksimal. Soalnya mungkin karena kami dari jurusan umum ya, dalam PLB khusus, jadi ya dalam penyampaian ke anak autis kadang kayak saya agak kurang memahami. Memilih materi juga kadang terhambat nih, mikir dulu nih sesuai nggak ya, bisa nggak saya nyampein ke anak itu, gimana cara saya menyampaikannya. Jadi apa yang harus kita lakukan ya? Kalau di kami sih Bu, kayaknya kami butuh pelatihan yang lebih mendalam untuk menangani anak-anak ini kebutuhan khusus. Itu dari kami. Terus nanti soal pemilihan materi ya, materi yang cocok untuk anak-anak ini. Di sisi lain, kesempatan mengikuti pelatihan bagi guru SLB masih terbatas. Sementara kebutuhan pengembangan kompetensi guru sangat tinggi. Keterbatasan terhadap pelatihan dan program peningkatan kompetensi juga memperkuat kebutuhan akan ruang belajar alternatif di lingkungan sekolah. Dari hal tersebut, sebagai kepala sekolah saya melihat perlunya wadah yang bisa menjadi tempat guru belajar bersama, berbagi praktik baik, saling menguatkan dalam menghadapi tantangan di lapangan. Inilah yang melatar belakangi inisiasi praktik baik berjudul Praktik Kepemimpinan Kolaboratif melalui Komunitas Belajar Getanyo. Dalam bahasa Aceh, Getanyo berarti kita. Dapat dimaknai dengan simbol semangat kolaborasi, kebersamaan, dan tumbuh bersama. Namun dalam praktik baik ini, makna sesungguhnya merupakan akronim dari Gerakan Edukasi untuk Tingkatkan Aksi Nyata yang Optimal dan Efektif. Dalam menjalankan tugas sebagai kepala sekolah, tidak terlepas dari tantangan. Tantangannya yaitu berupa perencanaan. Tantangan utama terletak pada saat saya membangun kesadaran dan komitmen bersama antara guru untuk terlibat aktif dalam komunitas belajar. Sebagian guru masih terbiasa bekerja secara individu dan belum terbuka terhadap kolaborasi. Selain itu, perbedaan kemampuan guru dalam memahami konsep pembelajaran berdiferensiasi juga menjadi tantangan. Upaya yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan, membangun kesadaran dan komitmen adalah
melalui pendekatan persuasif dan komunikatif kepada guru. Selain itu, saya menginisiasi pembentukan tim penggerak komunitas belajar Gutanyo. Tim ini berperan sebagai motor penggerak kegiatan berbagi praktik baik dan membantu guru lainnya dalam memahami konsep pembelajaran berdiferensiasi. Untuk menjaga semangat kolaboratif guru, saya memberikan ruang bebas untuk berbagi praktik baik mengajar tanpa takut dinilai. Dan saya langsung mendampingi beberapa guru saat penyusunan pembelajaran. Hal ini membuktikan adanya peningkatan rasa percaya diri dan motivasi guru untuk terus belajar bersama. Evaluasi kegiatan komunitas belajar dilakukan secara reflektif. Saya mengajak guru untuk duduk bersama, kemudian guru menuliskan pengalaman dan kesulitannya pada lembar refleksi. Dari refleksi tersebut, saya bisa melihat perkembangan pola pikir mereka, terutama dalam memahami kebutuhan belajar siswa. Pada tahap pelaksanaan, tantangan yang dihadapi adalah peran saya dalam menjaga semangat kolaboratif, karena guru mengalami kejenuhan mengajar. Hal pertama yang saya lakukan adalah membuat perencanaan dengan membentuk tim komunitas belajar Gutanyo. Dalam tim tersebut, saya menjadi penanggung jawab terhadap ketua tim, wakil ketua, sekretaris, dan bidang-bidang yang berkaitan dengan komunitas belajar. Dalam pelaksanaannya, saya terlibat mengisi materi dalam kegiatan pada Kombel Gutanyo. Saya juga ikut duduk bersama, mendengarkan, bahkan membimbing secara langsung guru-guru yang membutuhkan pendampingan. Melalui berbagai aksi nyata tersebut, budaya kolaboratif perlahan tumbuh. Guru yang awalnya pasif mulai aktif memberi ide, bahkan mengajak rekan lain untuk berinovasi. Saya menyadari bahwa kepemimpinan kolaboratif bukan hanya tentang memberi arahan, tetapi menciptakan ruang aman bagi guru untuk tumbuh bersama. Perjalanan praktik baik komunitas belajar Gutanyo ini membuat saya banyak belajar bahwa kepemimpinan tidak selalu berarti memberi instruksi, tetapi lebih pada kemampuan mendengarkan, memahami, dan berjalan bersama. Inovasi praktik baik yang saya lakukan ini mendapatkan respon yang sangat baik dari berbagai pihak. Guru memberikan tanggapan yang sangat positif terhadap pembentukan komunitas belajar Gutanyo. Mereka merasa memiliki ruang aman dan saling berbagi. Di bidang pengetahuan, keterampilan pada kita gitu kan. Jadi kita juga sama rekan sesama guru bisa juga berbagi sharing kan. Sharing tentang pengalaman-pengalaman kita di kelas dalam mendidik siswa-siswa kita. Semoga kan kedepannya kita bisa lebih menjadi guru yang profesional. Orang tua siswa menunjukkan perubahan sikap yang positif. Mereka merasa lebih dilibatkan dalam proses pendidikan anaknya. Keterlibatan orang tua ini menjadi penguat guru dalam menerapkan pembelajaran yang konsisten antara sekolah dan rumah. Perubahan juga tampak pada siswa. Mereka terlihat lebih antusias mengikuti kegiatan pembelajaran karena guru semakin memahami kebutuhan siswa, sehingga suasana kelas menjadi lebih menyenangkan.